Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Putu Sugiantara, merupakan guru SD Negeri 1 Mundak Kabupaten Tabanan, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 1 tahun 2021, kelas F, kelompok 3. Pada kali ini saya akan menampilkan pair teaching yang merupakan rangkaian kegiatan sebelumnya membuat perangkat pembelajaran, yaitu RPP, LKPD, instrumen evaluasi, bahan ajar, media pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan dengan dua mode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dilakukan pembelajaran melalui Google Meet, kemudian asinkronus peserta didik dapat mengakses LKPD, bahan ajar, evaluasi yang diberikan melalui WA Group. Pada pair teaching ini saya berperan sebagai guru dan teman-teman sebagai siswa serta dinilai oleh dosen dan guru kamu. Berikut video pair teaching saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba untuk menampilkan perancangan pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat Pak. Baik Pak, baik. Ya, mudah-mudahan anak-anak di masa pandemi ini bisa menjaga kesehatan anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya. Nah, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya, coba suarmi. Saya Pak. Bu Ida, ya. Coba Bu Ida. Silakan Bu Ida. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Bu Ida. Sudah Pak. Oke, nah sama-sama Pak. Hari ini sudah semua bisa masuk Google Meet ya? Oh ya, sudah semua ya. Nah, baik. Sebelum kita lanjut pembelajaran, biar anak-anak tambah semangat, mari kita tepuk PPK dulu ya. Masih ingat anak-anak tepuk PPK? Masih Pak. Ya, kalau masih Bapak hitung ya mulai dari hitungan ketiga anak-anak mulai ya. Siap? 1, 2, mulai. Tepuk PPK. Religius, ya, bagus sekali anak-anak ya, semangat anak-anak nih. Nah, sekarang kita lanjutkan menyanyikan lagu. Guru izin mau keluar, Pak Guru mau ke toilet. Iya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Izin share ya anak-anak. Ya Bapak. Di sana
Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia dengan penuh semangat ya. Nah, adapun tujuan anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya itu adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, coba anak-anak perhatikan juga nih. Nah, di dalam diri kita juga harus bisa menumbuhkan rasa cinta diri kita dengan selalu menjaga kesehatan kita. Karena di masa pandemi ini, anak-anak harus dituntut melakukan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, kemudian menggunakan masker jika anak-anak keluar rumah. Ya. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Nah, coba anak-anak amati di lingkungan sekitar kita ya. Di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari kita memanfaatkan air untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, coba anak-anak bayangkan apa yang akan terjadi jika terjadi krisis air bersih. Ayo, siapa yang bisa? Nggak bisa mandi, Pak. Kehausan, Pak. Kehausan. Nggak bisa minum air. Nggak bisa minum air. Tidak bisa masak. Tidak bisa masak. Ya. Bau, Pak. Nggak mandi-mandi, bau jadinya, Pak. Ya. Bisa mati loh, Pak. Bisa mati loh. Ya. Bisa mati loh. Bisa mati, ya Pak, benar. ikan saya di akuarium, Pak, bisa mati itu. Ya, bagus. Oke, sekarang perhatikan anak-anak ya. Apa yang anak-anak disampaikan tadi itu memang benar. Maka daripada itu, anak-anak harus menjaga ketersediaan air bersih di lingkungan sekitar kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, Bapak share dulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak melalui kegiatan menyimak tayangan video tentang kondisi air lewat layar Google Meet, siswa mampu menganalisis penyebab berkurangnya persediaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi tentang kewajiban, siswa mampu menemukan kewajiban yang bisa dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi tentang kewajiban dan hak, siswa mampu menuliskan contoh hak dan kewajiban terhadap air bersih dalam kehidupan sehari-hari, paling sedikit 4 dengan penuh tanggung jawab. Nah, setelah mengerjakan LKPD yang di-share di WA grup, siswa mampu mempresentasikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak terhadap air bersih dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Dengan mencermati tayangan video lewat layar Google Meet, siswa mampu menganalisis tanda birama, tempo, dan tinggi rendah nada pada teks lagu Aku Cinta Lingkungan dengan tepat. Kemudian tujuan yang keenam, setelah mengamati video melalui layar Google Meet tentang tinggi rendah nada tempo pada lagu Aku Cinta Lingkungan, siswa mampu menyanyikan notasi lagu Aku Cinta Lingkungan sesuai dengan tinggi rendah nada dan tempo sedang dengan benar dan percaya diri. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambarnya ya. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak. Nah, ada di sini 2 orang anak. Nah, sedang apa ini anak-anak? Kedua orang anak ini? Siram-siraman air. Saling siram air. Siram-siraman air. Bermain air, ya bagus. Nah, coba sekarang, sudahkah mereka? Ya, sudahkah mereka menggunakan air secara bijaksana?
Belum, Pak. Tidak, Pak. Belum. Belum, Kenapa Pak. belum? Kenapa belum? Ayo. Belum, Pak. Kenapa belum? Dibuang-buang airnya, Pak. Ya, karena dibuang-buang airnya. Oke, bagus. Airnya dipakai mainan, Pak. Airnya dipakai mainan. Ya, bagus sekali. Eka ya, bagus sekali. Nah, sekarang perhatikan ya. Nah, kita berhak menggunakan air, tetapi gunakanlah air itu secara bijaksana. Karena air ini memiliki banyak manfaat bagi manusia. Coba anak-anak sebutkan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa bisa? Untuk Mandi, minum, Pak. Pak. Mandi. Apalagi? Ini Mandi, halaman, Pak. Cuci piring. Mencuci piring. cuci Apalagi? baju. Mencuci baju. Apalagi? Ayo. Masak, Pak. Masak. Oke, bagus ya. Nah, itulah manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang perhatikan. Hari Air Sedunia itu diperingati setiap tanggal 22 Maret. Nah, tujuan dari peringatan air ini untuk meningkatkan kita bahwa persediaan air bersih itu semakin kurang. Nah, apa sih yang menyebabkan persediaan air bersih itu kurang? Mari kita simak video ini. Nah, nanti di dalam menyimak video, anak-anak silakan cermati dengan baik, kemudian catat apa yang menjadi penyebabnya, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi ini. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya, bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat, itu bisa ke dalam air tanah, ataupun ke danau, sungai, muara, ataupun lautan. Dan di titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung. Jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk samping berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan. Bisa misalnya dari limbah pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Nah, yang kedua ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air itu melalui air tanah. Melalui dan terjadi misalnya ada di atmosfer yang ada yang namanya hujan asap.
Nah, air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah domestik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Nah, kalian perlu tahu nih tiga dari limbah tersebut. Dari beberapa contoh berikut, kita akan bahas dari yang pertama itu adalah limbah industri. Air limbah dari pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya, industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas itu paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang, dan bau yang menyengat juga. Dan limbah yang ini disebut limbah anorganik. Itu dari limbah industri ya, skala besar. Juga ada limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga. Ya asalnya pasti dari kegiatan. Nah, setelah anak-anak menyimak video, coba anak-anak temukan apa sih yang menyebabkan ketersediaan air bersih semakin berkurang. Ayo, siapa yang bisa? Banyaknya sampah, Pak Guru. Banyaknya sampah. Oke, Membuang bagus. limbah pabrik ke sungai. Membuang limbah pabrik ke sungai. Bagus. Membuang Ada limbah lagi? pabrik ke sungai. Apa? Agus apa, Agus? Menjaga kebersihan, Pak Guru. Tidak menjaga kebersihan. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Ayo. Pohonnya ditebang banyak. Pohonnya ditebang banyak. Oke, benar sekali. Ada yang lain lagi? Oke, kalau tidak ada yang lain. Nah, apa yang disampaikan oleh anak-anak itu benar sekali ya. Nah, sekarang perhatikan ya. Untuk memahami lebih lanjut tentang kewajiban dan hak kita terhadap air bersih. Nah, sekarang anak-anak silakan kerjakan LKPD yang Bapak berikan melalui WA Group ya. Nah, di sana anak-anak silakan nanti anak-anak berdiskusi mengerjakan LKPD melalui WA dengan teman. Nah, di dalam mengerjakan LKPD itu anak-anak silakan cari informasi sebanyak mungkin melalui sumber buku, bahan ajar, maupun dari internet ya. Nah, jika nanti di dalam mengerjakan LKPD, anak-anak menemukan kesulitan, silakan tanyakan sama Pak Guru melalui WA Group ya. Nah, Bapak akan kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya kurang lebih yaitu 25 menit. Kerjakan itu dengan baik. Setelah dikerjakan, kita akan masuk Google Meet lagi. Nanti linknya Bapak akan kirimkan lewat WA Group ya. Silakan anak-anak dikerjakan ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah. Sudah, Pak. Ya, baik kalau sudah. Nah, sekarang. Sudah. Ya. Nah, baik. Kalau sudah, nah sekarang kita presentasikan hasil kerja kalian. Nah, sebelum dipresentasikan, nah, ada LKPD-nya Bapak tampilkan dulu ya. Nah, ini LKPD-nya. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab nomor 1 dulu? Ayo, siapa yang bisa? Nomor 1. Saya, Pak. Pak Guru. Ya, Saya Pak Guru. silakan Suarmei dulu. Ayo, silakan Suarmei dulu. Berdasarkan video yang telah disimak melalui link,
temukanlah hal-hal yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang. Nah, di sana ada banyaknya pohon yang ditebangi sehingga tidak ada akar yang dapat menahan air di dalam tanah. Kemudian ada juga sampah plastik dan kaleng yang berserakan sehingga menghambat air hujan masuk ke dalam tanah. Dan ada juga pengaspalan dan paving di sana yang menghambat penyerapan air ke tanah. Itu aja, Pak. Ya, bagus sekali. Ada yang mempunyai jawaban yang berbeda? Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Ayo. Lahan-lahannya dirubah, Pak. Itu jadi awalnya banyak pohon, terus banyak perumahan. Ya, Sama bagus. kantor-kantor, banyak bangunan. Ya, bagus sekali. Ada yang berbeda lagi? Ya, nah apa yang disampaikan oleh temannya tadi itu sudah benar. Nih, nah lanjut sekarang nomor 2. Nomor 2, siapa yang bisa? Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan Ida. Silakan Ida ya. Bagaimana akibatnya jika kekurangan air bersih? Jadinya nggak bisa mandi, Pak. Gak bisa mandi. Kalau pakai air kotor nanti gatal, Pak. Ya, bagus. Ada lagi yang lain. Ayo. Ya, Pak. Ya, Agus, silakan Agus. Di apa namanya? Kurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering, Pak. Ya, boleh. Ada yang lagi yang lain? Ada, Pak Guru. Ya, silakan Ada. Dina. Itu papa saya itu nambah pipa, Pak Guru, supaya bisa sumurnya itu jauh jadinya, nambah pipa jadinya sampai itu Ya, boleh. bawah. Boleh ya. Ada yang lagi yang berbeda? Oke, tidak ada ya. Nah, Padinya mati, Pak. Padinya tidak ada padinya, air. ya, bagus kering. sekali. Karena tidak ada air sehingga padinya menjadi Cengkehnya kekeringan. juga, Pak, mati. Cengkehnya, Ikan ya, saya, Pak, bagus Iya, sekali Pak. cengkehnya ya. seminggu sekali, Pak, nggak bisa, akhirnya mati, Pak. Iya, oke, bagus ya. Nah, sekarang perhatikan ya. Nah, bagaimana akibatnya jika kekurangan air bersih? Tentu yang disampaikan tadi oleh Bu Ida, kalau kita mandi dengan air kotor, tentu akan menyebabkan kulit kita akan menjadi gatal. Kemudian, jika pohon-pohon itu ditebang, sehingga sumber mata airnya itu akan semakin kering. Sehingga dengan keringnya sumber mata air, sehingga tanaman-tanaman yang kita tanam seperti padi, cengkeh, dan lain-lainnya akan kekeringan. Sehingga menyebabkan gagal panen. Nah, itu ya. Lanjut nomor 3. Siapa bisa? Ayo. Yuk, nomor 3 siapa bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana upaya kewajiban yang bisa dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih? Tidak boleh buang-buang air, Bu, Pak. Tidak boleh buang-buang air. Boleh. Ada yang lain? Saya, Pak. Saya. Ya, silakan. Dinar dulu. Dinar dulu. Ya, Dinar dulu. Ayo, Dinar dulu. Dinar dulu. Ya. Ini, Pak, caranya itu ya, kalau boleh tuh tanam pohon di sekitar rumah itu. Ya, betul itu Dinar. Ya, ada yang berbeda lagi. Tanaman buah gitu loh. Ya, boleh itu. Boleh. Ya, ayo ada lagi yang lain. Biopori, Pak. Membuat lubang biopori. Boleh. Bagus sekali. Ada lagi yang berbeda? Pak, Ya. ini Pak, menghemat air. Misalnya kalau habis nyuci, kan airnya banyak, itu jangan dibuang, bisa untuk nyiram, Pak. Nah, bagus itu ya. Nah, sekarang perhatikan dulu ya. Nah, bagaimana upaya kita atau kewajiban yang kita bisa lakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih? Pertama, bisa kita lakukan itu dengan menghemat penggunaan air, kemudian tidak membuang sampah ke sungai, kemudian yang ketiga itu kita menanam beberapa jenis pohon yang bisa hidup di lingkungan sekitar kita.
kemudian membuat lubang biopori. Nah, lubang biopori ini bertujuan untuk bisa menyerap air hujan. Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut nomor 4. Siapa yang bisa nomor 4? Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Coba Suarmei ya. Ya, coba Suarmei. Kewajiban terhadap air bersih, mematikan keran air saat setelah memakai, Pak. Ya, lagi. Kemudian haknya terpenuhinya kebutuhan air untuk kebutuhan sehari-hari. Itu, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, apa yang disampaikan oleh Suarmei itu bagus sekali ya. Nah, coba sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan LKPD yang anak-anak sudah buat? Ayo. Siapa yang bisa? Coba Pak Agus. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya. Saya, Pak. Ya, Wiwi. Coba Wiwi. Iya, Pak. Kesimpulan, yaitu kewajiban kita terhadap air bersih dalam kehidupan sehari-hari adalah menghemat penggunaan air, Pak. Ya, menghemat penggunaan air. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, bagus sekali ya, Wiwi. Nah, kewajiban Ya, tidak membuang limbah ke sungai juga. Terus, apa lagi? Ya, menjaga kelestarian hutan dan daerah-daerah aliran sungai, dan kita bisa membuat lubang biopori, Pak. Ya, boleh. Ada lagi? Ayo. Saya, Pak. Ya, Saya, Pak. Eka. Coba Eka. Jangan buat jangan Pak, apa namanya, tambahannya, Pak. Jangan buat rumah di pinggir sungai. Gitu. Betul sekali. Ada lagi yang lain? Ayu, gimana Ayu? Ya, Ayu. Saya, Pak. Ya, Ayu. Jadinya kita tidak boleh minta air bersih saja, harus jaga lingkungan juga. Iya. Betul sekali ya. Nah, ketika kita menginginkan air bersih, kita harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Maka kita akan mendapatkan air yang bersih. Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang perhatikan ya. Nah, kita ketahui bahwa air itu sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, bagaimana caranya kita mempunyai rasa sikap peduli terhadap lingkungan yang kita cintai ini, yaitu kita bisa wujudkan itu melalui dengan banyak cara, seperti kita menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan video lagu tentang Aku Cinta Lingkungan. Silakan nanti anak-anak analisis di sana. Tanda temponya berapa, tempo yang digunakan apa, tanda biramanya apa, siapa yang menciptakan lagunya ya. Nah, sekarang Bapak share dulu ya. Permisi ke belakang, Pak ya. Ya, silakan Sudeni. Ya, Pak. Mau permisi ke belakang juga, Pak. Ya, silakan Agus. Pak, boleh, Pak. Dari tadi nahan, Pak. Ya, silakan.
setelah anak menyimak video lagu tentang Aku Cinta Lingkungan, nah sekarang coba anak-anak temukan ya tempo yang digunakan pada lagu Aku Cinta Lingkungan itu apa kira-kira? Ayo, siapa yang bisa? Tempo cepat. Tempo cepat. Lagunya bersyarat. Tempo cepat. Ya, ada yang berbeda lagi? Temponya sedang, Pak. Temponya Sedang, sedang. Pak. Ya. Oke, Sedang. sedang. Nah, coba sekarang perhatikan. Nah, tempo yang digunakan pada lagu tersebut yaitu tempo sedang atau moderato. Nah, kemudian lanjut ya. Dari video itu, nah, berapa tanda birama yang digunakan pada lagu itu? Ayo. 2/4, Pak. Ya, 2/4. Nah, 2/4 itu apa artinya? 2 ketukan dalam satu birama. Iya, dalam satu birama terdapat 2 ketukan. Oke, bagus sekali Dinar. Ya, bagus sekali ya. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah nanti setelah selesai Zoom ini, anak-anak silakan hafalkan lagunya dengan baik, kemudian anak-anak videokan. Setelah divideokan, anak-anak kirimkan ke WA-nya. Nanti Bapak akan nilai. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Paham, Pak Guru? Ya, betul sekali ya. Nah, baik. Nah, sekarang perhatikan. Nah, tadi kita sudah mempelajari dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira apa yang kita sudah pelajari? Ayo, siapa yang bisa? Hak dan kewajiban menjaga air. Iya, bagus. Hak dan kewajiban. Ya, ada lagi. Manfaat air, Pak. Manfaat air. Oke. Ada lagi yang berbeda? Tentang tempo lagu, Pak. Tentang tempo lagu. Bagus. Ada yang lagi? Ayo. Penyebab berkurangnya air bersih, Pak. Ya, penyebab berkurangnya air bersih. Bagus sekali. Ternyata anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran yang Bapak berikan. Anak-anak sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran ini. Ya, harus tetap semangat walaupun kita belajar di masa pandemi ini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Yeay. Baik. Kita perhatikan ya. Anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, nanti setelah selesai Zoom ini, silakan anak-anak kerjakan soal yang Bapak berikan melalui link lewat Google Form ya. Nah, karena tadi kita mengawali pembelajaran dengan doa, maka Bapak akhiri pembelajaran ini dengan doa ya. Nah, Bapak pimpin doanya langsung ya. Sekarang berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih Bapak Guru. Terima kasih, Pak Guru. Ya. Terima kasih Bapak Guru. Oke, selanjutnya untuk observer, Dede Eca dipersilakan. Ini terima kasih atas kesempatannya pada Bapak dosen dan Ibu selaku guru Pamong dan teman-teman. Yang dapat yang sampaikan dari presentasi teman tadi secara keseluruhan sudah sangat bagus, sangat luar biasa. Dari pembukaan itu sudah, kemudian dari inti juga sudah menggunakan TPK-CK dengan PowerPoint-nya, kemudian ada videonya, kemudian juga dengan pengajuan memunculkan permasalahan sehingga anak-anak dapat berpikir kritis
teraktif. Kemudian pemberian penguatannya juga sudah sangat bagus, penutupnya sudah. Namun ada beberapa yang mungkin yang sarankan. Yang pertama, mungkin ini juga bisa didiskusikan seperti yang disampaikan oleh ibunya tadi untuk urutan di pembukaannya. Di sana tadi itu PPK dulu, baru Indonesia Raya. Nah, kan seperti yang disampaikan sama ibunya itu wajibnya dulu Indonesia Raya, baru kemudian pupuknya. Itu misalnya. Kemudian yang mungkin bisa bahan tambahan ini terkait dengan di persepsi tadi keterkaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan itu masih kurang. Kemudian juga di penutup tadi, mohon maaf kalau tadi yang izin ke belakang, tadi yang belum menyimak tugas berikutnya untuk anak itu misalkan kaitnya persiapan anak untuk mendapatkan materi selanjutnya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan secara keseluruhan yang sudah sangat bagus. Niko Bu, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang lain dan Ibu dan Bapak dosen bisa menambahkan. Terima kasih untuk Dek Sugiantarnya sudah presentasi dan Dewayan di Eka ya, sudah menyampaikan. Barangkali ada dari mahasiswa lain yang ingin memberikan tanggapan atau masukan ya. Izin Bu Ida ya. Izin Ibu untuk menanggapi sedikit. Sudah bagus sekali ya Sugi. Jadi interaktifnya juga keren banget. Mungkin tambahan sedikit tadi waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin ada baiknya untuk para peserta atau muridnya ditugaskan untuk berdiri. Biasanya kalau kita nyanyi Indonesia Raya kan biasanya dalam sikap sempurna gitu, berdiri. Itu satu, sama yang tadi video yang pertama itu mungkin bisa diarahkan anak-anaknya agar bersiap dulu menyiapkan apa yang harus mereka lakukan ketika melihat video itu, entah itu hal-hal yang penting atau juga bisa dituliskan hal-hal yang mungkin mereka belum pahami untuk dicatat ketika sebelum video itu diputar. Ya. Itu saja dari saya Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Ada lagi? Saya ada sedikit Ibu. Ya, Rika. Benar seperti dikatakan oleh Dayu, mungkin juga saat PPK anak-anak diminta untuk menghidupkan kamera karena kan itu melakukan suatu gerakan ya dari religius sampai terakhir integritas supaya kita tahu juga anak-anak apa atau enggak gitu. Nah untuk tadi di awal mungkin Bapak Sugi bisa saat menanyakan tentang krisis air itu kan Sugi apa saja kendalanya air kalau krisis air mungkin bisa supaya kelihatan lebih inovatif mungkin tayangkan video tentang krisis air. Nah setelah anak-anak nonton video pancing ya sedikit supaya kita tahu dia ada pengetahuan awalnya siswa itu mungkin dipancing. Dari video itu ada masalah nggak menurut kalian? Karena nanti mereka akan jawab, oh ada Bu, ada Pak masalahnya ini. Nah masalahnya ini. Nah kalau seperti itu solusinya apa ya kira-kira? Mungkin dipancingin seperti itu. Jadi videonya singkat aja tentang krisis. Jadi lebih kelihatan videonya lebih inovatif lagi. Itu mungkin. Nah, cara menyambungkan hak dan kewajiban itu Pak Sugi mungkin mau menambahkan sedikit. Nah setelah tadi kan kita pancing anak-anak solusinya apa ya? Nah, karena jawab solusinya, mungkin nanti Pak Sugi bisa, menurut kalian wajib nggak kita menjaga kebersihan air? Kita sudah membahas tentang kewajiban. Nah, kalau sudah menjaga kewajiban itu kalian dapat apa? Mereka dapat IPA atau ada ini, nanti sambungin aja jadinya kewajiban haknya itu. Itu kan jadi nyambung di awal materi-materi itu. Terus
Nah, untuk tujuan pembelajaran tentang birama, tadi kan Pak Sugi menyarankan anak-anak mengirimkan video mereka menyampaikan tentang lagu itu. Nah, di tujuan pembelajaran tadi kalau tidak salah hanya mencermati ya KI 4-nya ya, keterampilannya, KKO-nya. Mungkin saran aja dari saya supaya terlihat KKO-nya Hotsuku, apalagi ada kegiatan mereka mengirimkan video, mungkin KKO-nya bisa diganti dengan menampilkan secara lisan. Oh iya ya. Nah, itu kan mereka sudah C6 itu level Hotsuku, apalagi mereka ngirim video kan mereka sudah menampilkan mereka. Iya ya. Jadi kan kelihatan jadinya di tujuan pembelajaran sama di PK-nya itu levelnya level C6 seperti itu. Sudah masuk dah dia mereka ke hotnya. Iya ya. Nah, seperti itu. Mungkin juga lagi satu tambahan hasil LKPD bisa dikirim ke WA group supaya kita tahu anak-anak siapa yang tidak mengerjakan. Iya ya. Gitu. Bisa juga seperti tadi cara Pak Sugi dibahas bersama atau menayangkan salah satu jawaban LKPD siswa. Nanti dia presentasi, siswa lain memberikan tanggapan. Gitu. Jadi bukan selain diskusi aja, bisa ayo kita tayangin punyanya Pak Dayu. Nah, ayo Dayu coba dipresentasiin hasilnya terus siswa lain gimana, jawabannya beda atau tidak. Tambahan itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika, sangat membantu ini ya. Terima kasih banyak ini. Ada lagi dari adik-adik yang lain yang ingin memberikan tanggapan? Jadi kalau memang tidak ada, baik apa yang tadi disampaikan observer maupun teman-teman seperti Dayu dan Rika sudah benar sekali ya. Sekecil apapun ya untuk Deputu dan juga adik-adik yang lain, sekecil apapun kegiatan kita itu mohon dicantumkan atau dituliskan di perangkat pembelajaran. Ini tadi ada tambahan kegiatan apa ya, itu juga semestinya sudah harus terlihat dari awal, jadi dari mulai KD, kemudian IPK, kemudian tujuan dan dituangkan di kegiatan pembelajaran. Ya. Nah kemudian yang sudah Deputu tadi presentasikan juga sudah bagus. Hanya mohon ya, dan ini juga untuk adik-adik yang lain. Kalau adik-adik ingin menampilkan sebuah video, mohon videonya diunduh, ya, di-download. Jadi agar kita tidak menampilkan konten YouTube yang barangkali ada video-video negatif seperti video perundungan atau bully-bully dan sebagainya. Ya, jadi itu meminimalisir video-video yang negatif. Jadi yang terlihat hanya memang video yang terkait dengan pembelajaran itu saja. Oke. Atau yang lebih baik lagi ya adik-adik berusaha membuat video pembelajaran itu gitu. Karena itu juga nanti ada nilai plusnya, barangkali nanti adik-adik mengumpulkan portfolio ya di UKIM itu kan ada ya. Itu kan bisa jadi nilai plus buat adik-adik yang membuat video pembelajaran sendiri. Nah itu untuk videonya. Kemudian mohon juga tadi masih sempat Ibu lihat dari Deputu masih guru yang memberikan jawaban misalnya seperti hari air itu diperingati setiap hari ini gitu ya. Jadi mohon kembali lagi ya diberikan seperti motivasi lah kepada siswa gitu. Jadi digali informasinya dari siswa. Kemudian mohon juga untuk adik-adik nanti saat nanti sudah di kelas yang real itu mohon jangan pernah mengabaikan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh siswa begini. Barangkali seperti tadi kan ada yang menyampaikan pohon ditebang banyak gitu. Ya, jadi guru membiarkan saja kalimatnya seperti itu. Kemudian tidak buang-buang air gitu.
barangkali kita sebagai guru ya memang tugas kita yang mempunyai kemampuan yang memang harus lebih di bidang konsep dan teori, ya bagaimana kita membangun sebuah kalimat yang baik dan benar sesuai dengan IIT gitu. Jadi tadi sudah ada yang menyampaikan di antara siswa itu kita harus menghemat air. Nah, sebaiknya siapa misalnya di dinar atau siapa, tadi kalimatnya sudah disampaikan yang baik tentang membuat kalimat tidak buang air agar diganti menjadi lebih baik lagi menghemat air. Ini banyak pohon yang ditebang, bukan pohon ditebang banyak gitu ya. Jadi biarkan saja kalimatnya seperti itu. Biar tidak berlarut-larut ke sawah. Itu. Jadi memang harus jeli ya, guru itu harus memang jeli di setiap kegiatan pembelajaran itu. Bagaimana menampilkan dan memberikan karakter siswa yang memang harus setiap hari kita benahi begitu, kita benahi kemudian kita tanamkan karakter yang memang positif dan membangun. Oke, itu saja Pak Lurah dari Tiang, barangkali ada tambahan dari Desa nampaknya sudah sekian banyak yang memberikan masukan ya. Jadi mohon kepada saudara ini ya, apapun masukannya ini adalah untuk perbaikan penyempurnaan kita semua gitu ya. Jadi bukan untuk hal-hal yang negatif tapi untuk yang positif. Sehingga nanti pada akhirnya nanti sehingga lebih sempurna lagi kan itu tujuannya utama gitu ya. Jadi semua sudah memberikan masukan. Kita tadi memang lagi bicara ya kan sakral kali kan. Ya lagi sakral lah. Memang untuk caranya ya bahwa anak hidupkan kamera, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah itu ya. Jadi itu ya. Jadi itu dipertegas lagi pada anak itu termasuk juga menggunakan apa karakter terkait dengan apa NKRI ya. NKRI kan itu ya. Sekarang kan lagi booming-boomingnya itu ya seperti Irian jadi masalah. Jadi sejak dini kita mulai bimbing anak-anak kita supaya selalu cinta dengan NKRI ya. Yang bagaimanapun usaha kita bersama ya, dan itu usaha kita bersama yang penting kita tetap membina generasi kita sehingga nanti bisa berguna untuk bangsa dan bangsa kan itu ya pada prinsipnya begitu ya. Jadi apapun yang positif itu tentu kita padakan bersama-sama ya. Jadi itu bukan semua ya. Bagaimana cara ya sepakat yang bertoleransi dan sebagainya ya saling menghargai dan sebagainya dalam PKN itu ya. Jadi tetap juga disinggung-singgung semua gitu ya, apapun untuk proses mungkin tidak ada konteksnya ya tetap kita menyinggung itu ya menyinggung materi itu ya ketersinggungan. Jadi kolaborasi ya ini materi semua bisa masuk sebenarnya jadi itu jadi bukan khusus. Nah itu sebagai saran saja ya. Tapi yang tadi nampaknya dari Pak Wayan Dede sudah dari Ibu Ida banyak sudah memberikan masukan dan desa ya. Jadi mohon untuk penyempurnaan lagi ya. Jadi dari buat yang teknis penyampaian, kemudian membuat video dan sebagainya itu ya. Dan ceritanya lebih sempurna, lebih mantap dan lebih aman ya, lebih aman lagi gitu ya. Ini kan pengalaman teaching, pengalaman ya mengajar di luar karena teman ya mungkin akan bisa berbeda dan mengajar anak-anak sendiri gitu ya, siswa yang real gitu ya. Saya kira itu mantan Bu Desa bisa lanjut. Baik, terima kasih Bu Desa dan Pak Ngurah atas masukannya. Begitu juga dengan teman-teman untuk bisa menyempurnakan rancangan pembelajaran saya. Terima kasih.